dia bisa benar-benar menghayati setiap rangkaian ibadah haji atau syairul hajj yang akan dia lakukan. Karena poin ketiga tadi, kesiapan batin tadilah yang sebenarnya akan berdampak pada kemakmuran, kepada kebaikan hajinya apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah." Orang yang berhaji dan mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasan baginya kecuali adalah surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh para jamaah haji adalah sesuatu ibadah yang bersifat ta'abbudi. Maksud daripada ta'abbudi adalah sebuah ibadah yang caranya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun para ulama, mereka berusaha untuk mencarikan hikmah dari setiap rangkaian ibadah haji yang dilakukan agar seorang muslim yang melakukan haji tersebut benar-benar bisa menghayati, benar-benar bisa meresapi makna dari setiap rangkaian yang mereka lakukan. Ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Saat itu para jamaah sudah mulai untuk melakukan ihram dari mikot. Mereka berniat melakukan ibadah haji. Mereka melakukan mandi sunnah, kemudian memakai pakaian ihram, 2 lembar kain putih, dan untuk laki-laki tanpa jahitan sama sekali. Mereka juga sudah mulai membaca bacaan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Para ulama menjelaskan bahwa di antara hikmah disyariatkannya ihram terhadap ibadah haji adalah sebagai simbol persamaan derajat. Ketika seorang sudah memakai baju ihram, maka tidak ada lagi perbedaan antara si kaya dan si miskin. Maka tidak ada lagi perbedaan antara pejabat dan warga sipil, dan semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama, tidak ada perbedaan sedikit pun di antara mereka. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Maka sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berihram pada sore harinya setelah maghrib, para jemaah haji menuju ke Mina untuk mabit, untuk menginap sebagai bentuk persiapan besoknya pada tanggal 9 Zulhijjah akan melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kemudian pada pagi harinya, pada pagi 9 Zulhijjah, para jemaah haji menuju ke padang Arafah setelah sholat zuhur sampai maghrib. Di sana mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan istighfar, dan juga mendengarkan khutbah hukum. Dalam hadis disebutkan bahwa khairul doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wukuf di Arafah menurut para ulama di antara hikmahnya adalah seperti miniatur pada mahsyar kelak. Kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu. Di sana tidak ada perbedaan sama sekali antara kita dengan saudara-saudara kita. Pun yang terjadi di padang Arafah, semua umat Islam berkumpul di sana. Tidak ada perbedaan aliran, tidak ada perbedaan ormas, tidak ada perbedaan bahasa, tidak ada perbedaan suku, ras dan yang lainnya. Semuanya berkumpul di padang Arafah. Mereka bersama-sama meninggikan amanah Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu hal yang kita butuhkan sekarang, yaitu persatuan umat Islam agar kita bisa benar-benar memajukan Islam menjadi lebih baik untuk ke depannya. Kemudian setelah maghrib pada malam 10 Zulhijjah, para jamaah haji menuju ke Musdalifah. Mereka akan melaksanakan mabit
atau menginap di Musdalifah guna besoknya di hari tasyrik mereka melaksanakan umrah dan rangkaian ibadah haji lainnya. Adapun kita umat Islam yang belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji, kita dianjurkan, disyariatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha sebagaimana yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya pada hari ini, ada beberapa rangkaian ibadah yang dilakukan oleh para jamaah haji. Di antaranya adalah yang pertama Jumrah Aqabah, kemudian tahallul awal, kemudian tawaf ifadah, dan juga yang keempat adalah sa'i. Para ulama menjelaskan bahwa rangkaian ibadah yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah merupakan sebuah keteladanan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tahallul atau sedikit mencukur rambut kita atau bahkan menjadi kundul melambangkan pembersihan hati dari kotoran, dosa dan kesombongan. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali mempunyai hikmah untuk mengajarkan kepada kita agar kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orientasi utama hidup kita. Sesibuk apa kita, sebanyak pekerjaan apapun kita, maka jangan sampai kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, adalah sebagai bentuk keteladanan kita terhadap apa yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, yang mana saat itu beliau berusaha untuk mencarikan air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian jamaah salat Idul Adha semuanya, besok pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, para jamaah haji setiap harinya melakukan jumrah, yaitu jumrah ula, wusta dan juga aqabah. Jumrah adalah melemparkan batu atau kerikil ke tempat yang sudah ditentukan sebanyak 7 kali. Setiap jamrah melemparkan 7 kali kerikil. Adapun hikmah dari jamrah ini menurut para ulama adalah sebagai simbol perlawanan terhadap godaan setan dan pemurnian tekad untuk menjauhi maksiat. Dan terakhir pada tanggal 13 Zulhijjah atau ketika jamaah haji hendak meninggalkan Mekah, mereka disyariatkan untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Adapun hikmah tawaf wada adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Baitullah dan kerinduan untuk kembali ke tanah suci kembali. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berkaitan dengan ibadah haji, Idul Adha juga sangat berkaitan erat dengan kurban. Kurban adalah ibadah yang bertujuan untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah ungkapan syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama ini. Kurban adalah ibadah sebagai momen atau simbol menjaga silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita. Kurban adalah sebuah ibadah yang meningkatkan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kurban juga sebagai simbol usaha kita untuk menyembelih atau mematikan sisi-sisi kehewanan kita. Dalam Al-Quran, kisah kurban dialami oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Dalam Al-Quran disebutkan, wa qala inni dhahibun ila rabbika yahdi. Saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia kurang lebih 86 tahun. Sudah lama menikah dengan Siti Hajar, namun tidak kunjung mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim tanpa berputus asa, dengan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata yang diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku,
dan Dia akan memberi petunjuk kepadamu. Kemudian ayat selanjutnya yang merupakan doa Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang termasuk orang-orang yang salih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan Ibrahim, karena kesalehan Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Ibrahim. Dalam ayat selanjutnya, fabasysyarnahu bighulam halim. Maka kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan anak laki-laki yang halim. Kata halim dalam Al-Quran ada beberapa sifat, yaitu yang sabar, berakhlak mulia, lapang dada, dan juga tidak dendam dengan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Kemudian setelah beberapa tahun, ketika Ismail sudah beranjak dewasa, ketika Ismail sudah mampu membantu pekerjaan orang tuanya, di saat itu Nabi Ibrahim semakin cinta kepada Nabi Ismail. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Nabi Ibrahim benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Maka tatkala anak itu sudah mampu atau sudah sampai pada usia bisa membantu orang tuanya, qala ya bunayya inni ara fi manami anni asbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku mimpi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau. Maka kiranya bagaimana pendapatmu?" Para ulama menjelaskan bahwa di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk berusaha melibatkan anak kita dalam beberapa permasalahan. Jangan sebagai orang tua kita egois, anak hanya harus ikut kepada kita. Dari ayat tersebut Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk melibatkan anak dalam bermusyawarah. Kemudian ayat selanjutnya Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Masya Allah, Ismail adalah contoh anak yang taat kepada orang tuanya, juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ismail tahu bahwa apa yang dilakukan Ibrahim itu tidak akan keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat peristiwa atau kondisi yang sangat mencekam itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya yaitu Ibrahim dan Ismail telah berserah diri, Ibrahim pun membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami pun akhirnya memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi yang berasal darimu tadi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kita akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar cobaan yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim. Dan kemudian Allah mengganti Nabi Ismail yang sudah hendak benar-benar disembelih oleh Ibrahim, diganti dengan sesembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi bil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan ternyata benar sampai sekarang kisah tersebut disampaikan setiap tahun, terutama di hari raya Idul Adha. Salamun ala Ibrahim, semoga salam keselamatan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Ternyata benar sampai sekarang setiap muslim ketika membaca tahiyat, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kita senantiasa mendoakan Nabi Ibrahim dari dulu sampai sekarang, dan insyaallah nanti sampai hari kiamat. Ayat ini menunjukkan bahwa benar. Kemudian
kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh Nabi Ibrahim adalah salah satu daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini setidaknya ada 3 kesimpulan yang ingin khatib sampaikan pada khutbah kali ini. Yang pertama, Idul Adha adalah momen kebahagiaan yang perlu kita isi dengan menghadirkan jiwa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan juga sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita. Kemudian yang kedua, ibadah haji adalah ibadah yang berisi rangkaian ibadah seperti tawaf, jamrah, sa'i dan seterusnya, yang sangat penting untuk kita ambil hikmahnya, pelajarannya dari setiap rangkaian ibadah tersebut. Karena hal itulah yang membuat haji semakin lebih bermakna, dan haji benar-benar menjadi ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kurban adalah ibadah yang bertujuan untuk meningkatkan rasa empati kita, dan juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kurban adalah sebagai simbol kita, usaha kita dalam menyembelih atau mematikan sisi-sisi kehewanan kita. Semoga khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.